Hello, selamat datang di Pongki Barata Crossover. Ini udah episode ini adalah episode kesekian yang memuat menampilkan teman-teman ya untuk kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol ya, yang akan menguak rahasia dan tabir-tabir kehidupan dari setiap tamu yang saya undang. Apakah ini bermanfaat buat Anda? Bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi yang jelas, apa yang yang ingin saya capai dari acara crossover ini adalah bagaimana kita bisa belajar dari mereka ilmu-ilmu apa yang kira-kira berguna buat kita. Ya, tamu hari ini adalah sahabat saya, teman saya. Kita sama-sama di dunia musik. Beliau adalah anak band juga, yang bandnya bisa dibilang satu angkatan dengan saya ketika saya memulai karir sebagai vokalis Jikustik ya. Nanti kita akan lihat beberapa faktanya dan banyak hal menarik yang bisa kita lihat dari keberadaan beliau di dunia musik ini, bahkan mungkin juga dunia lain selain musik. Seperti apa hadirnya Ferdy Tahir atau Ferdy Elemen kita mengenalnya di dalam acara Pongki Barata Crossover ini. Mari kita simak. Apakah beliau sudah ada? We'll see. Coba lihat ya. Mana ya? Oh ini. Oh sudah ada. Ya. I will. Wih, ganteng. Selamat pagi. Selamat subuh. Selamat subuh. Apa kabar Pongki? Baik Mas Ferdy, ya Allah. Udah lama Ini kita nggak ketemu. gile, biasanya backstage terus. Dan katanya gue dengar lu tinggalnya di Bali ya sekarang ya? Iya, saya tinggal di Bali dengan sudah 5 tahun loh. Udah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Gue Dan belum ke Bali lagi nih, takut di swab soalnya. gue belum, iya gue juga 9 bulan belum kemana-mana. Ntar gue betul. Lu beneran di rumah terus dong ya? Beneran di rumah terus? 9 bulan bro. 9 bulan. 9 bulan gue nggak kemana-mana, nggak keluar Bali maksudnya. Ya. Dan gue juga almost a year sekali ya. Gue nggak kemana-mana karena memang bener-bener parno sih dengan angkatan-angkatan kita. Parno banget dengan penyakit ini. Kita lu aja. Tapi angkatan kita bener. Angkatan bed. Bener. Tahu nggak kenapa gue bilang begitu? Karena begini. Dulu waktu gue masih di Jikustik ya, dan Elemen abis album Rahasia Hati itu, kalau pokoknya gini, kalau ada IO nih, kalau nggak jobnya ke Jikustik, ke Elemen atau sebaliknya, atau lempar-lemparan, atau dua-duanya. Iya kan? Atau dua-duanya. Iya, Wah, Pongki lagi nggak bisa, Jikustik lagi nggak bisa, udah Elemen aja. Elemen lagi nggak bisa, lempar ke Jikustik. Udah gitu aja terus. Karena segenre kitanya. Betul, Udah, segmennya sama. Hati, jatuh cinta udah pasti kita. Ya, lagu-lagu begitu. Ya, Lu cuman di ada mana lagi sih? sebelumnya. Gua sempet bawain lagu lu, Pong. Jadi waktu sebelum gua di Elemen, gua bawain lagu Maaf tuh, apa judulnya? Maaf ya? Oh, maaf. Buatmu menangis. Oh itu iya. gue bener-bener gue bawain dan gue nyanyi lagu itu. Gue pernah cerita sama lu dulu. Iya, gue ingat. Lagu bahaya itu. Banyak kenangan sama gue. Asik. Iya. Kalau Rahasia Hati itu tahun berapa ya? Rahasia Hati gue bikin sebenarnya Rahasia Hati udah lama bikinnya. Cuman waktu gue keluarin tuh 2002 rilisnya? sih. 2002. Oh ya, pas gue Jikustik ya. album kedua juga itu. Yang itu kalau nggak salah lu Udah Setia. Apa waktu itu? Setia sama ada lagi tuh yang pelannya. Oh, Tak Ada Yang Abadi. Ya, ada yang abadi. Itu Tak Ada Yang Abadi. Perubahan ini, ya. Itu gue mikir tuh mau keluarin. Gile. Waduh, si Pongki keluarin ini nih apa? Radio banget nih, gue udah bahaya nih gue. Ngeri lagi nih ya. Tuh. Gue kasih tahu ya. Lu kan di EMI saat itu. Labelnya. Bukan dong, bukan Universal. Universal, sorry. Universal. Maaf, tarik. Di Universal. Jikustik di Warner.
Iya, kesannya kalau di media atau apa itu ini satu segmen rival satu angkatan, pokoknya kalau mau rilis ini lihat yang lainnya, lihat apa dulu, yang ini iya, lihat iya, apa iya, dulu. iya, iya, iya. Padahal Iya. gua saksi mata sendiri setiap hari Rabu apa Selasa ya, bosnya Universal dengan bosnya Warner itu Kumpul, ketemuan. kumpul. Bener, 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 bener. Bener, mereka kumpul. Mereka temen-temenan gitu. Iya, jadi sebenarnya tidak ada persaingan itu, yang ada bagi-bagi. Wah, gila. Tapi memang waktu itu sih menurut gua ya, menurut gua waktu zaman kita itu gue bilang orang-orang banyak yang bilang perang bintang katanya. Gua nggak tahu maksudnya apa, tapi disebutnya perang bintang karena itu kita almost di atas 1 juta semua. Iya, iya, iya. Jadi gue bilang fair banget ya orang-orang ngebelinya semua karya orang-orang gitu. Lu, Dewa, Silon Seven, Elemen, semua Iya. di atas segitu gitu semuanya. Jadi pangsanya semua pada seneng musik Indonesia kayaknya pada saat itu ya. Gue nggak ngerti juga. Iya, iya. Dan, Gua mau ya loncat kan? nih. Gua mau loncat. Iya, setuju gua. Kecintaan orang terhadap karya Indonesia, lokal ya. Lokal Indonesia maksudnya, nasional. Itu diwujudkan dalam membeli kaset dan CD zaman dulu ya. Iya Sehingga pada saat itu. Iya, seakan-akan keberhasilan band itu bisa terukur. Padahal bajakannya mungkin 3 kali lipat mungkin. 3 Tapi kali masih lipat. ada Ya. habit membeli. Ya, masih Ada ada habit barometernya. membeli. Oh, dia udah sekian gitu ya. Ya, betul. Ya, Kalau ya. sekarang Ya, ya. streaming, kalau sekarang angka viewers ya kalau sekarang. Iya, Nah, iya, iya, iya. yang gua mau cari tahu di Pongki Barata crossover ini. Pertama-tama gue terima kasih lu sudah meluangkan waktu, karena kalau dari Instagram lo sibuk, lu tuh gak pernah nggak sibuk. Gua nggak tahu, lu kayaknya ada aja. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sebelum sampai sana gue ada yang mau gua tanya. Itu pada saat gue membahasakannya ini bukan dalam arti negatif ya, gue membahasakannya kemunduran. Apa yang Iya. terjadi ketika Elemen itu mundur sejenak ya? Gue nggak bilang bubar karena gue tahu faktanya Iya, Elemen iya, nggak iya, bubar, iya. atau nggak tahu gue. Iya, iya. Tapi Iya, kenapa iya. dia mundur dari musik saat itu? Pada saat itu, gue waktu itu tahun 2009 apa 2008 lupa gue. Elemen itu udah pindah ke tempat lo waktu itu. Kita udah di Warner kalau nggak salah. Warner ya. Kita udah di Warner. Dan pada saat itu, pada saat kita mau mengajukan lagu-lagu, itu Kamat dengan, lu dengerin deh lagu, kata si Ko Aheng waktu itu. Lu dengerin lagu. Lu bisa kayak gini nggak? Nah, gitu. Dan itu lagu yang ditawarkan itu adalah, lu bisa kayak gini nggak? Nah itu Melayu, Pak. Gue bukan underestimate sama Melayu pada saat itu. Cuman gue cengkoknya aja nggak bisa. Dan itu harus punya sense of Melayunya banget gitu. Nggak bisa main langsung bawain aja gitu ya. Kita Dan sebut anak-anak aja kangen ya, yang meraja saat itu kangen ya. waktu itu yang dikasih denger kangen. Yang waktu itu yang dikasih denger Oke. kangen. Sama. Lu juga kan? Sama. Lu juga, ya? Ya, Gue ini berakhir yang di ruangan itu gue. Nasib Ya, gue berakhir di ruangan itu. Oke. sama, gue juga di situ juga. Di ruangan Terus. juga. Ya akhirnya kita memutuskan untuk, wah kayaknya nggak bisa. Wah berat, Fer. Persaingannya berat. Kita tuh arahnya ke sana. Anak-anak semua pada akhirnya kita sepakat bahwa kayaknya kita break dulu deh. Karena nggak ada yang diterima lagu kita juga. Dia pengennya untuk yang pada saat itu yang Melayu. Dan gue juga nggak ngerti. Tahu-taunya lu juga ditawarkan yang hal yang sama gitu ya. Ya udah, kita mau gimana, mau perang di industri juga kalah pada saat itu, yang memang yang keluar Melayu semua gitu pada saat itu. Ya udah, kita terima aja. Tapi pada saat itu kan kita lagi pegang duit ya, Bang ya. Iya. Duit masih banyak dong. Off air masih jalan, gila. Jalan off air jalan gitu. Jadi akhirnya kita udahlah, kita nggak usah produksi dulu, ngabisin off air aja, masih jalan terus. Dan akhirnya udahlah, break. Akhirnya kita minta break bahwa udah kita break dulu ya, kita udah kebanyakan panggung nih, udah break dulu. Akhirnya kita usaha masing-masing. Oh, jadi keputusannya adalah break. Break pada saat itu. Nah, itu apa? Setelah padahal manggung jalan, kenapa break? Manggung jalan, tapi kan itu tidak sepenuh yang kita dulu. Oh. Nah, Iya. manggung jalan tapi tidak sepenuh yang kita dulu. Terus juga di situ ada apa ya? Ada satu yang ada satu rasa arogansi kita lah, yang pada saat wah enggak nih, kita
break aja dong, kita usaha yang lain, kita bisa apa. Banyak yang membuat faktor yang bahwa kita pada saat itu memutuskan untuk break gitu. Yang pada saat itu juga kita masih pegang, wah semuanya juga kita masih pegang gitu ya, masih pegang uang lah, masih ada usaha-usaha yang lain gitu. Ya itu diputuskan akhirnya bahwa kita break aja ya, sambil nungguin nih, kita juga nggak bisa produksi juga, nungguin aja sampai zamannya nanti paling setahun lah gitu. Nah itu diputuskan, akhirnya nggak make it juga Pak, nggak setahun juga, waktu itu lama ya, rada lama tuh waktu itu. Nah akhirnya Kayak kita kebablasan sampai ke 3 tahun 4 tahun tuh kalau nggak salah. kayak mobil nggak pernah dipakai, ketika dipanasin lagi nggak nyala lagi gitu ya? Bukan nggak nyala lagi, kita udah jadi harus ini lagi, harus adjust lagi sama anak-anak, kebiasaannya. Kayaknya ngumpul tuh malah ketemu tuh, kita coba beberapa kali untuk kita ketemu ya udah lama, pas ketemu tuh ngomongnya tuh udah bisnis. Ya. Nggak ada yang excited untuk kita produksi lagi lagu gimana, nggak ada. Lu bisnis apa? Ini gimana? Ke bisnis larinya selalu. Oh ya, oke. Nah itu yang gue lihat masih. Akhirnya kita ketemu, akhirnya nggak jadi. Kita ketemu, begitu ketemu ya begitulah. Gitu. Dan kayaknya terlena sama kerjaan masing-masing pada saat itu. Iya. Kalau Jikustik juga mengalami hal yang sama. Berujung saya keluar kalau Jikustik. Nah, kalau di Elemen ujungnya ada yang keluar nggak itu? Gue sempat keluar pada saat itu. Oh iya, keluar. Iya, itu awal mulanya juga sebelum kita menyatakan break dulu. Nah, kenapa jadi breaknya lama? Karena gue menyatakan keluar pada saat itu. Jadi waktu itu tuh gue merasa ada satu yang, jadi anak-anak waktu pada saat itu, Fer, kayaknya lu ketuaan deh. Wih, pada saat itu ada obrolan itu gitu Pak. Ketuaan ya. Ya makanya kayaknya kita harus gandeng penyanyi muda nih satu nih. Tapi kalau gue langsung bilang, wah kayaknya nggak bisa Pak. Bon Jovi juga ketuaan nggak ngambil penyanyi ini. Yang bilang siapa? Label atau siapa? Bareng anak-anak. Anak pada saat itu ada manajemen juga gitu. Jadi mau menambah vokalis baru. Makanya lu adalah albumnya gue yang Terang itu collab sama beberapa penyanyi anak-anak muda pada saat itu. Album Terang itu kalau nggak salah. Collabs ada. Jadi gue tuh ibaratnya gue selalu ngambilnya tuh di ref aja gitu. Tapi gue ngerasa waktu pada saat itu, kayaknya gue jadi penghambat nih kalau memang bener-bener gue dibilang udah nggak ini lagi, nggak apa, lu udah ketuaan Fer, harus yang muda lagi. Nah pada saat itu gue mengundurkan diri. Nah cuman sebulan apa 2 bulan gitu, akhirnya dipanggil lagi sama anak-anak Elemen bahwa Fer, kita nggak baik ternyata, vokalis baru ternyata nggak ngangkat, dan banyak yang ditimpukin lah gitu, ibaratnya mereka ditimpukin kalau nonton gitu ya, kalau ada show-nya tuh dilemparin gitu. Oh iya. Akhirnya ya karena gue udah melakukan sesuatu, gue waktu itu bikin Rocker Kasarung. Akhirnya gue bilang, gue mau break dulu deh. Gue bilang, gue nggak bisa pada saat itu, gue nggak bisa gabung dulu sama Elemen. Tapi tunggu gue break dulu setahun, gue bilang gitu. Gue main film dulu pada saat itu, gue main film. Iya. Ada ya, kan? Film lu itu. Jadi bapak lu situ ya. Nah, jadi bapak rocker gitu kan. Bapak rocker ya. Nah, terus semenjak itu rambut gue diputihin terus pada saat itu. Nah, gue juga ada band lain namanya Rocker Kasarung juga, gue bikin. Nah, pada tahun 2013, dari 2009 apa 2010 lah. 2009 akhir. 2013 Elemen datang lagi ke gue. Ayo dong Fer, udah kelebihan nih, kata lu cuma setahun gitu. Iya. Nah tapi gue udah excited sama yang lain gitu. Akhirnya gue bilang, oke, tapi please kita bikin tapi the last ya. Gue bilang the last. Jadi maksudnya gimana Fer? Maksudnya kita bikin tapi untuk yang terakhir. Setelah itu kita bubar. Wah jangan bubar dong Fer. Nah kalau nggak lu terusin tapi gue keluar. Gue bilang gitu. Akhirnya bikin album
masuk KFC pada saat itu. Ya, Itu ya, lumayan terjual berapa ratus ribu ya pada saat 500 ribu ya, kopi atau berapa gitu. ya. Itu save the best for last, makanya itu for last. Jadi kita habis itu mau kita bubarin elemen dan kita mau bikin elemen-elemen yang baru aja, kita produce aja deh. Jadi kita bikin penggantinya gue Ya, siapa, penggantinya ini tadi ya. gitu. Inilah awal dari segalanya ya, Nah, produce ini ya. nah itu. Ya setelah itu ternyata kan bagus tuh penjualannya. Udah. Mm-mm. Nah, fans banyak yang meminta kita untuk terus lanjut. Pada saat itu padahal sudah tidak ada Lucky dan sudah tidak ada Adit pada saat itu. Iya, Jadi gue iya. ya kita Ibang cuma masih. masih tinggal berlima. Nah, kita masih tapi kita laku tapi manggungnya nggak laku. Iya, iya, iya. Maksudnya manggungnya kurang, nggak ada gitu. Mm. Sebulan 2 kali paling cuma segitu aja gitu. Mm. Dan itu nggak bisa menutup untuk kita menjadi mata pencarian lah ibaratnya. Full timer susah ya. Betul. Ya, untuk yang kerja mungkin aman-aman aja, tapi kalau untuk yang Iya. mengharapkan dari band kan susah. Nah, Mm-mm. akhirnya ya udah kita jalan, Ibang keluar Iya, iya. karena dia hijrah. Jadi tinggal berempat. Udah makin gak jelas nih. Udah tinggal berempat nih, gue juga makin bingung gitu. Cuman karena fans aja pada saat itu jangan bubar, jangan bubar. Mm. Sampai ada fans ngancem bunuh diri lah pada saat itu. Ya ampun. Akhirnya kita mikir, ya udahlah kita nggak usah bubar, cuman kita nggak usah terlalu serius lah. Ada-adain aja single-single. Pada saat itu begitu. Sampai akhirnya ya sekarang gitu. Nah sekarang itu sampai prosesnya yang sekarang itu something like mystic. Itu yang gua pengen tahu dan kenapa harus kata reunion segala itu kan Itu kan Pak. signifikan ya, itu kan signifikan. Lu nambahin Iya. satu kata di belakang Iya. nama band lo, ya itu Iya. kan rebranding sebenarnya. Nah, itu kenapa Betul. tuh? Jadi ini kan kita udah tinggal berempat nih. Tinggal Iya. berempat. Tahun 2017 Heeh. tiba-tiba gue salah transfer, Pak. Sedangkan gue udah nggak hubungan sama Adit. Iya beneran. Gue salah transfer ke si Adit. Sedangkan gue udah nggak hubungan gue jelek lah sama Adit pada saat itu. Iya, iya. Dari 2009. Waduh, gue bilang teleponnya nggak punya, apa nggak punya. Gue tanya si Arya, ya telepon kakak lu berapa ya? Dikasih kan. Udah kadung salah transfer nih ceritanya. Udah kan, gede lagi transfernya ya kan. Mm-mm. Gue cuma bilang, akhirnya gue telepon. Dit, masih kenal gue nggak? Siapa nih? Ferdi Elemen. Apa kabar? Gitu dong, ya kan. Wah, seru-seru lah, seru gue waktu itu. Wah, Ya. Dit gila, mana aja nih gini bla 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 bla. Kapan dong kita kumpul lah, kita reuni lah, gitu. Gue bilang gitu. Oh yuk, bener. Reuni Lu belum ngomong duit tuh ya? Belum. Reuni oke juga ya. Iya, kita kan lagi lumayan juga tuh orang udah banyak yang kangen. Boleh. Yuk kita jadwalin. Oke. By the way, Dit, gue tadi salah transfer. Gue bisa transfer balik. Akhirnya ditransfer balik. Oke. Transfer balik gue dia. Udah nih. Selesai Oke. kan udah. Ya. Gue bilang kapan lah nanti ketemu, ya kan? Gak usah nih. Ternyata pada saat itu besoknya nggak tahu kenapa gue udah hubungan sama Lucky terakhir 2013. Besoknya Lucky telepon gue, nggak ada nomornya lagi kan, gue udah juga nggak ada nomor juga. Pas gue angkat, masih kenal gue nggak? Wah, masih kenal orang lama nih. Siapa nih? Lucky Elemen. Ki, apa kabar? Gini. Boleh ketemuan nggak? Akhirnya gue ketemuan sama dia. Iya. Dia ngajakin nyanyi. Gue pengen nyanyi lagi deh kayak dulu, cuman kan gue nggak pede. Boleh nggak berdua sama lu? Wah, Ya. bilang, Dia mah selalu gitu Iya. nggak pede apa, padahal nggak masalah Iya. loh. tapi kalau itu pede terus kalau yang lain. Tahu gua. Nah, terus udah gitu, gue langsung mikir di situ. Kemarin si Adit, kok tiba-tiba ini Lucky ya? Jangan-jangan is a sign nih, gitu kan? Ya. Is a sign, karena Ibang juga udah keluar. Mm-mm. Gimana caranya ya? Gitu. Ternyata kehidupan Ibang di luar sana juga susah. Padahal dia udah keluar. Ya. Akhirnya gue memutuskan sama anak-anak, guys, gimana kalau kita bentuk lagi elemen yang bertuju dulu aja, elemennya kita reunian aja. Oh nggak mau gue, semua orang nggak ada yang mau. Mm-mm.
karena mereka Lucky sama Adit keluar nggak enak lah gitu ibaratnya. Iya, iya, iya. Akhirnya gue bilang gue yang jamin aja, gue bilang. Gue yang jamin, gue yang ngurusin anak-anaknya, kasih waktu buat 3 bulan, kalau memang nggak make it kita udahan. Nah, akhirnya bener loh, iya yang jamin, Oke, gue bentuk elemen. Padahal lu yang keluar pertama ya, kurang ajar juga lu Iya. ya. Sekarang lu yang jamin. Sekarang gue yang jamin. Nah akhirnya terbentuk nih si elemen reunion. Begitu terbentuk, gue lagi ngobrol, ternyata Lucky temennya si Aga Hatrock. Ki, lu sama Ferdi lagi? Lu mau ngumpul lagi? Enggak, cuma ngobrol aja. Manggung dong, diminta manggung sama Hatrock langsung. Iya, iya. Kita berat 2 bulan kemudian kita main di Hatrock gitu. Dan ternyata animonya bagus, langsung dapet job terus gitu. Iya. Jadi akhirnya, udah, ternyata make it nih yang gue bikin gitu. Dan yang lucunya akhirnya Adit minta say thank you sama gue. Gue thank you banget sama lu udah nyelamatin hidup gue. Apa nih? Apa salah transfer lagi gue nih? Nyelamatin hidup apa tuh? Ya kan? Kalau salah transfer gue cuma bilang salah transfer, dia bukan nyelamatin lu gitu kan. Cuman akhirnya dia bilang enggak. Akhirnya dia ceritanya di depan fans lagi kalau nggak salah. Jadi waktu gue telepon yang gue salah transfer itu, Adit mau bunuh diri, Pak. Astaga, gue nggak tahu itu. Gue sama Adit deket loh. Gue sama Adit deket. Lu tanya Adit deh. Jadi Adit mau bunuh diri. Udah ngerasa dunianya udah hancur. Udah hancur, iya. Mungkin ya gue nggak tahu proyekan apa. Pokoknya apalah gue nggak ngerti. Iya. Dia mau bunuh diri, gue nelfon. Ya itu kan berarti kan ada kayak mistis ya. Mistis, iya. More than money. Ada yang ngatur. Iya, bukan masalah duit lagi. Ya. Duit lagi. Hah, serius Dit? Iya, waktu itu gue begini. Itu udah gue tinggal gue potong aja nadi gue. Toto lu telepon, ada yang bilang ada telepon nih dari Ferdi Elemen. Ada telepon, nggak ada Ferdi Elemen ya. Soalnya diangkat dulu ternyata gue. Dan itu, gue masih punya harapan nih bikin elemen lagi. Itu yang membuat dia tidak jadi mati. Oh, iya. Karena Adit emang musik banget. Hidupnya kalau tahu musik. Gitu gue nggak nelfon pada saat itu. Aduh, pantas lu vokalisnya ya, tengil banget soalnya. Gila. Jadi memang aneh sih pada saat itu. Dan memang lagi, manggung tuh bisa 8 kali lagi sebulan. Wah gila, banyak banget nih elemen reunion kayak gitu. Dari situ kita terus. Ini berhenti karena pandemi aja sementara ya berarti ya? Waktu itu kita berhenti di bulan Maret itu, panggung gua sampai Oktober udah penuh. Cuman ya berhenti. Nah itulah, mati lah. Sebenarnya kalau gue bilang musisi mati lah di situ dah. Lagi mati ya. Lagi mati ya. Lagi mati. Kalau gue boleh cerita ya, ada 2 hal yang membuat gue pengen ngundang lu, adalah gue pengen cerita ini. Ada 2 hal nih mengenai elemen dan let's say Jikustik band lama gue. Yang pertama adalah yang lu ceritain itu di ruangannya Pak Aheng, produser kita di Warner itu kejadian juga dengan saya. Tapi yang dia sebut, dia gini, Pong, jadi kita album ke-6 sudah. Ke-6 di Warner ya. Kalau total album kita 8, tapi ke-6 di Warner. Album terakhir di Warner, gua tanya ke Pak Yusak Waheng itu, Pak, Jikustik diterusin nggak nih? Beliau gitu. Ya, gue pikir oke. Diterusin apa enggak? Kita perlu jawaban nih, karena menyangkut anak-anak gitu. Dia bilang gini, saya tuh nggak ngerti musiknya Jikustik, tapi kalau saya boleh mau terusin, kamu tambah vokalis 1 lagi, biar lebih ada yang muda. Iya, belum selesai. Biar ada vokalis 1 lagi, biar ada yang mudaan. Saya bilang, Pak, Jikustik ini 5 orang udah klik. Kalau ada orang baru malah rusak. Saya bilang gitu. Enggak, itu loh contohnya elemen. Dia ngasih contoh elemen, tapi bukan masalah tua mudanya. Jadi masalah varian suara atau refreshing lah. Nggak tahu gue maksudnya apa. Pokoknya disebut elemen. Tapi gue jadi tahu berarti anak-anak dan manajemen disuruh sama mereka. Iya, mungkin. Ada. Itu satu. Yang kedua, ketika elemen reunion kemana-mana, itu gue dibombardir tiap hari. Itu elemen aja udah reunion. Jikustik kapan reunion?
Ya, ya, Jadi ya, itu ya, ya. kayak ngerembet ke gua lagi, balik lagi ke zaman awal kita dulu. Lu ngejob di mana, Iya, gua iya, di mana, tukeran job. Ini sekarang lu reunian, gua di kena juga gitu. iya. Eh, Padi malah belum reborn saat itu kalau nggak Pada salah saat ya. itu belum, ya. Belum, elemen dulu gitu. Jadi Ya, jadi ya. elemen reunion itu membuat kita dihajar terus. Nah, disinilah harga diri gua bicara gitu. Gue bilang, ya oke-oke aja reuni tapi dengan syarat dan ketentuan gitu. Untuk sekedar Iya, menyangkal lah, untuk sekedar menyangkal. Karena gue tahu nggak akan bisa diwujudkan syarat-syarat gue itu. Sampai suatu ketika bisa, cuma 2 kali pernah show habis lihat itu soalnya udah. lu ada 2 kali ya 2 kali di selesai gitu. Jogja kan? Iya, Iya, sebenarnya iya. kontraknya tuh untuk 10 tempat. Tapi Mm-mm. gua nggak menyanggupi. Dan kebetulan juga habis itu pandemi jadi nggak lanjut gitu. Nggak lanjut, iya, Dan iya, dan iya. memang banyak ya gua juga sih yang membuatnya sulit. Tapi intinya relevansinya tuh ke sana gitu antara Mm. elemen jikustik, Iya, elemen reunion. Kalau jikustik reunian. Nah, itu. kalau Kalau reunian kalau lu ya, pakai A ya, pakai pakai Indonesia, A. pakai Ya. biar Jogja gitu. Kalau reunion Gitu. kan itu sebenarnya reunion bahasa Sunda. Reunion. Reunion. Nah, kalau gue ngeliat begitu sih. Malah gue juga ada waktu pas lu mengundurkan diri juga. Itu kalau nggak salah duluan gue mengundurkan dirinya. Gua nggak tahu itu. Gua nggak tahu. Gue mengundurkan diri, terus lu mengundurkan diri, cuman gue balik lagi, lu enggak. Yang malah gue tahu itu juga, gue bilang banyak juga yang mengundurkan diri. Tapi lu kelamaan. Nah, tapi pas Iya. waktu gue ngedenger lu mau jigosik, gue bilang, wah, gue bilang sama anak cuman gini, saingan kita lagi jigosik lagi nih. Gue bilang, Kalau ini kalau jigosik balik nih. lagi. Iya. Iya. Itu Cuman, benar. cuman pada saat itu adalah yang gue pikirkan adalah, lu tuh nggak ini, apa namanya, nggak masalah pada saat itu kalau jigostik reunion atau enggak. Karena the dance company-nya lagi naik gitu. Lu tuh bikin lu tuh orang yang berhasil menyatukan orang dan ternyata booming. Gue bilang, wah gila nih. Karena pernah juga dibikin juga kemarin ini dia Tank, tapi nggak kena kan Iya. si Tank, si siapa Aryo Tion juga. Ghost, ya Aryo juga. Di dance company tuh lu meledak gitu. Jadi lu sih santai-santai aja untuk mau gak, ya makanya lu bilang mau balik lagi ke Jigostik atau enggak karena lu udah punya kendaraan baru. Nah, kalau gua waktu itu anak-anak yang nggak ada pada saat itu, Iya. dan gua rocker Kasarung juga nggak lagi meledak juga. Jadi akhirnya gue pikirin ya harus gue pikir. Kenapa sih bikin rocker Kasareng itu konsepnya apa itu sebenarnya? Maksudnya lebih rock gitu ya? Nggak ada sih sebenarnya konsep gua tuh bikin lagu film. Bikin lagu film. Nah, terus ketemu Pak Koko. Fer, gue suka sama lagunya, lu bikin dong bandnya. Oh. Hah? Gue bilang, tapi gue nggak mau jadi band industri lagi. Nggak usah, lu mau manggung aja. Jadi dibikinin panggung terus lah, dipanggil terus sama si Pak Koko kan pada saat itu Pak Koko tuh Deteksi. Oh iya. Jadi iya, manggung lah terus. Gue manggungnya lumayan banyak sih rocker Kasarung. Jadi gue nggak mau untuk ke industri gitu. Jadi itu konsepnya. Lagunya ya apa yang lagi seneng aja gitu ya. Iya, aja, tapi lagunya lagu panggung semua ya. Jadi gitu. Ya udah lagu panggung. Iya. Jadi kalau kesan yang gue tangkap adalah lu pengen kelihatan ngerok gitu. Padahal lagu panggung maksudnya ya, bukan rocknya yang dicari ya. Ya jadi untuk lagu panggung, jadi bukan lagu industri gitu. Kenapa lu nggak Ferdy Tahir gitu? Yang lu sendiri aja, entah main gitar, main keyboard, lu kan bisa tuh semua itu. Dan lu teruji ketika lu sebelum Elemen juga lu punya karir sendiri gitu. Itu kenapa nggak sendiri sih, solo gitu? Nggak tahu ya. Akhirnya gue tadinya juga mau niatnya mau begitu. Tapi begitu, kayak kita punya, nggak tahu ya, gue tuh seneng ngegrup, jadi begitu gue sendiri, yang ngegrup tadinya ngiringin doang, ya gue ajak. Iya, sepi. Orangnya itu juga ajak. Gitu ya? Ya tuh, karena waktu itu Pak Koko juga bilang gitu, Fer nih, misalnya Pak Koko pada saat itu, Fer lu ke Surabaya, lu nih bisnis kelas, ini segala macam, lu hotel. Iya. Teman-teman gue di mana? Oh dia beda lagi Fer, dia naik ini gini. Ah gue nggak mau tuh gitu. Gue bilang kok gitu ya, bareng aja deh. Oh nggak bisa Fer kalau begini. Gue aja yang ke bawah kalau gitu. Ah bener serius. Gue aja yang ke bawah, jadi gue seneng bareng gitu. Oh oke. Iya. Lu lebih ke sana ya. Ada gimana ya gitu.
Karena Lu dipisahin, hotelnya juga dipisahin soalnya. lu lebih ke komunis ya berarti. Semuanya untuk komunal berarti. Artinya kan itu. Iya, lebih komunis sama lebih ke Hitler ya saya. Iya, kalau komunis itu semua rata, semua rata. Iya, 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 Prinsipnya ke iya. sana. Lebih ke, iya, nggak bisa sendirian gue. Iya. Sepi Terus ya, gitu. salah satunya kenapa gua ajak lu interview di Rockstar Series crossover ini adalah Oke. gua tuh pengen nyemangatin teman-teman yang lagi kesulitan, musisi terutama sekarang ya. Dan gua Oke. melihat seorang Ferdi itu ubek ya, ubek dan ubet gitu. Jadi lu buat studio apa itu yang bisa buat live YouTube lu jalanin Ya, sebelum ya, ya, pandemi ya, sebelum pandemi bahkan ya, udah ya, lu coba ya, ya. jalanin. Terus lu produce ya, lu sempat tawarin gua project itu juga dan yang lain-lain juga. Kemudian anak Ya, lu bimbing juga. Lu ya, sebagai ya, bapak, ya. anak lu berapa, Fer? Sorry, Fer. 6, Total 6. 6, 6. Gila. Lu Makanya kan membimbing butuh anak duit 6. banyak kan. Butuh duit kan Ya. banyak. Yang satu juga banyak. Ini 6 kali ya. Lu, Ini lu, 6 lu kali. berapa? Lu berapa? Dua, gua dua. 2. Masih 4 Dua. lagi masih bisa. Wah, lu aja dah kagak gua. Nah, lu melakukan itu semua, lu bimbing anak lu sehingga anak lu musikal juga. Yang gua mau tahu itu kalau yang project-project yang YouTube itu, lu bikin talk show juga sama Didi kan? Itu sebenarnya lebih ke apa sih? Lu pengen banget atau lu melihat ada bisnis di situ atau gimana? Kalau gue dibayar sih ya sebenarnya. Jadi kalau Oh, berarti dibayar, itu kerjaan ya? kerjaan. Jadi gue dibayar sih pada saat waktu sama Ferdian di show. Gue dibayar, Fer, mau nggak Fer? Karena gue tukang nyela dia gitu kan. Iya. Terus juga sebenarnya kan duluan lu bikinnya. Yang Lu apa bikin tuh? duluan. Lu sama The Dance kan suka bikin itu kan. Oh, kalau itu kan gua nggak ada duitnya itu iseng itu. Iya, lu kan gitu. Tapi gue sama Didi kan yang paling celah-celahan gue sama Didi doang. Ya udah deh. Jadi enak Didi. Fer, lu mau nggak? Gue mau bikin project ini nih. Oh gitu. Terus, ya ntar lu bayar lah. Kerjaan gue ngapain? Ya celain gue aja. Oh, wah, Oh, nikmat idenya mana lagi Didi. yang kau dustakan? Itu idenya Didi. Iya. Oke, ya itu programnya dia. Jadi Programnya dia. ya di TV itu punya dia. Akhirnya udah, gue jalan di situ. Tapi gue ngelihat prospeknya di sini kan bagus di YouTube, tapi gue nggak ngerti cara bikinnya gimana ya. Akhirnya gue gabung sama teman-teman gue bilang gue cuma punya ide, gue pengen bikin kayak NPR musik yang ininya bagus soundnya, gimana caranya, bisa nggak? Akhirnya gue bikin berenam, gue bisa. Tapi kagak ada duitnya nih, jalanin aja buat musisi yuk, gue bilang. Musisi nih gue bilang harus ada goalnya nih, kalau sekarang nggak ada panggungnya, at least mau. Maksud lu gimana? Band-band lama gue mau tampilin semuanya, kesian gue band baru mulu, gue bilang gitu. Akhirnya band lama gue tampilin semuanya. Gue tarikin temen-temen gue semua yang band-band lama, yang mau yang panggungnya masih banyak, mau yang udah nggak ada panggungnya, gue panggil lagi. Dan ternyata banyak, impact-nya banyak. Jadi akhirnya di YouTube channel si 58 Concert Room itu orang-orang lama yang sedang lagu-lagu lama gitu. Iya, Concert Room itu. Itu gimana bikinnya? Lu inisiatif sendiri atau ada yang bantuin atau gimana? Enggak, gue inisiatif sendiri. Tapi akhirnya gue bilang ke si Adit, lu mau nggak? Gue ngapain? Lu ngatur-ngatur bandnya aja deh. Ntar gue yang kontek-kontekin temen-temen. Akhirnya ada temen si Jonas. Jonas, lu audionya bagus kan? Lu mau nggak yang untuk ini? Mau. Si Acoy, lu mau nggak buat ini ngedit ininya? Anak gue mau nggak lu begini-begini? Kevin, lu mau nggak bikin panggung apa segala macam? Mau? Ya udah, jalan aja. Di mana itu tempatnya? Di rumah gue. Oh, itu di rumah? Di rumah gue. Itu di rumah gue. Oh. Dan itu nggak ada sponsor. Ya. Dan kita bayar artis. Walaupun cuma transport ya. Transport, ya. Transport 2 juta perak itu bukan yang kecil gitu loh untuk gede, band gitu. Gede. Iya. Dan itu cash, dikasih cash gitu sama kita. Anak-anak apa bilang, kok harus ngasih transport sih, Fer? Karena sebenarnya mereka itu kerja ya ada buat seneng ya. Nah, si krunya apa kabarnya? Krunya, iya. Krunya kan butuh duit. Terus latihan juga mungkin keluar duit, at least nggak ngenyusain lah, gue bilang. Ya udah akhirnya sampai ke situ, sampai kita ya bersama-sama malah bukan dapat duit, malah keluarin duit terus gitu. Udah berapa episode itu? 40 apa 50 ya gitu ya. Wah, itu aset tapi. Aset. Ya. Enggak, kita nggak ada duitnya. Belum dimonetize itu.
bukan belum demonetize. Itu kan lagu semuanya kan diambil. Gua kan nggak dapet, paling cuman ada white list aja, cuman hak gambar. Kan semua lagunya ada Iya, iya. publisher masing-masing. Iya, Jadi gua tahu benar-benar. bahwa Maksudnya aset buat dua belah pihak ya, sebenarnya maksud gua. ya. Temen nggak gede sama sekali sih. Belum gede Kalau ya. gua eh, YouTube nggak gede sih Pak, nggak gede Lu kalau belum memang. belum dapat dari channel-channel itu belum menghasilkan gede dari YouTube atau gimana? Ya Sudah berapa belas so-so. juta, berapa juta ya kayak gitu-gitulah. Cuman Oh, bener-bener yang nggak bisa diinikan, nggak bisa dilihat. Apalagi andelin. sekarang yang bikin YouTube udah juta-juta banget. Jadi udah susah banget sekarang. Kalau gue Iya, ngeliat, dan jadi buat fun gue aja. iya dan memang sudah diplot juga, YouTube-nya juga udah punya plot mana yang mau dinaikin, mana yang enggak. Itu Oh gitu. faktanya. Iya. Oh jadi gitu dong ya. Ya, ya gue ada kisah-kisah lah kayak gitu ntar off the record. Tapi intinya memang kan di Indonesia marketnya siapa ya itu yang di-push. Kalau musik itu biasanya Oh, musik yang mana juga, yang apa nih yang oh banyak nice. marketnya. Jadi yang ditrendingin yang memang sedang ditrendingin gitu. Ya kan, ya nggak apa-apa. Itu kan platformnya dia. Kita kan cuma Iya, numpang, iya, nggak iya. masalah Iya, gitu. iya, iya, betul. Oke, tapi masih jalan nggak itu concert room? Masih. Sekarang cuman lagi mau gue pindahin ke kantor. Jadi kita kantornya di Sarinah. Jadi kita kayak di kantor aja mainnya sekarang ganti. Karena udah setahun, kayaknya bosen. Kita mau pindah, konsepnya mau kita ganti baru gitu konsepnya. Iya, iya. Terus anak-anak Ya, lo itu yang ganteng-ganteng gila. Ada perempuan ada juga ya? dikit. Perempuannya berapa? Ada yang perempuan cuma satu yang terakhir doang. Iya, lucu Maka juga itu itu. yang Itu itu dia lu yang paling bikin lu paling yang bikin gemes-gemesin saya itu gua tahu. yang paling bikin saya bisa bangkrut ya dia itu. Nah, itu kemarin siapa yang ngeluarin single di Diedra? Pertama Didra. Renaga, sorry. Ya. Renaga. Itu semua akan bikin single atau gimana? Ya, tadinya begitu. Dia udah bikin single 2. Dan yang gua kaget lagi dia dikontrak waktu itu sama salah satu itulah si apa Satelindo apa ya gua nggak tahu deh. Satelindo apa sih? Ya pokoknya itulah kayak gitu-gitu. Telco. Indosat. Ya Telco. Mm-mm. Ya jadi dia panggungnya banyak tuh di ini di apa di pensi-pensi. Iya. Malah lebih banyak dari Elemen kalau nggak salah tuh mereka berdua tuh adik kakak. Dan Jadi low waktu cost kalau lagi gua ya. Murah ya, lagi apa? Maksudnya produksinya rendah lagi kan? produksinya rendah terus udah gitu mereka juga dibayar rendah juga mau juga gitu kan. Iya, yang penting Santai aja gitu. jalan lah, nggak masalah Nah, ya. nah sampai satu gue sering datang lah pada saat dia panggung. Jangan lupa ya, itu ada ayah saya di sana. Itu Elemen. Kalian dengerin Elemen juga. Gila gue dipromoin anak. Tapi kita Dan perlu gak ada itu yang tahu kadang-kadang. juga. Dan Kita gak ada yang perlu tahu itu juga kadang-kadang. anak SMP. Nggak tahu ya, belum tahu. Gak ada Iya yang tahu sama. lah. Tapi kita perlu itu kadang-kadang. Perlu Iya masuk sih. ke segmen yang bukan segmen kita gitu kan. Iya, untuk ini ya, untuk expand ya. Kalau mau expand, banyak yang udah nyerah juga sih. Nah, Banyak yang juga. itu kayak lu pernah ngomong udah banyak yang nyerah. Maksudnya nyerah gimana sih? Nyerah. Iya, artinya gini, mereka nyaman dengan apa yang mereka punya sekarang. Resiko baru tuh nggak mau. Kan itu effort ya, effort. Contoh nih, gue paling gampang nih. Gue concern gue sekarang. Udah berapa tahun, 3 tahunan inilah. Concern gue adalah bagaimana apabila semua songwriter atau pencipta lagu, kayak lu kan pencipta lagu juga, itu Oke. merapikan semua katalog lagunya dalam satu database yang benar, misalkan contohnya publishing, karena dengan begitu uang kita yang ada di digital itu, di YouTube maupun di Spotify dan kawan-kawan, itu akan bisa terkumpul dengan baik dan sesuai kalau semuanya dalam satu database yang rapi. Itu aja udah sulitnya setengah mati. Dan ini kan Ya, perlu ya. effort ya. Perlu Contoh, effort, ya. dia harus menghubungi, mendata dulu lagunya, kemudian dia mencari publisher yang kompeten, kemudian dia harus ngecek lagunya ngetop di mana, terus apa yang dia lakukan untuk memperbaharui lagu itu kan susah. Betul. Gua beruntung ada orang nyari lagu gua. Nah, ketika orang lagi nggak nyari, gua mau ngapain nih? Nah, itu kan yang harus dibongkar. Itu gua bilang, menurut gua in a way para musisi udah banyak yang nyerah gitu. Ya udahlah, gini aja sampai nunggu pandemi kelar gitu.
Oh, Sementara oke. pandemi kan kita nggak tahu kelarnya kapan, kita banyak buang waktu nih. Benar, benar, Gitu. benar, benar. Ini gua aja sampai naik 20 kilo, gila. Jadi Tapi lu masih Parno ya, tinggi. Iya, iya, Parno iya. Pak, Di rumah Parno mulu. banget gitu untuk diet, udah ngeri banget gitu, takut. Jadi Drop umur imunnya. Hmm. ngeri ya, udahlah, nggak ada panggung ini, udah nggak ada panggung ini. Jadi ya udah Kalau begini aja. kalau di luar musik lu bisnis ada dong ya berarti? Ya, gue di luar musik kan gue juga ini apa namanya? Gue bikin aplikasi-aplikasi, kayak Iya, gue bikin secret ya apa? secret, Secret. Ah. secret. Gue bikin aplikasi yang khusus rahasia. Gue seneng yang sesuatu yang niche tapi apa ya unik gitu, epic. Jadi gue bikin secret itu khusus buat aplikasi yang nggak bisa. Karena gue ngelihat banyak banget orang ribut gara-gara screenshot, Iya. apalah segala macam gitu ya. Untuk Ah. mengadu domba tuh gampang banget. Akhirnya gue bikin yang nggak bisa di screenshot, yang nggak bisa di save, yang chatnya hilang berapa belas detik gitu. Kayak gitu-gitu gue bikin. Nah Oh, sekarang gue lagi bikin, ah. Itu gue udah lagi jalan berapa lama? Setahun dari ada ya? Agustus. Jadi gue mulai mulai kepikirannya tuh bulan Mei. Bulan Mei pas lagi bulan puasa pelebaran, kok drop semua, bisnis gue drop semua nih. Kan gue bikin ada liquid juga, liquid Iya, vape. iya. Terus Vape, gue ya. bikin juga ada crewing juga, masukin apa namanya orang ke kapal. Iya, kru. Nah itu semua konvensional dan drop semua gitu. Pas gue lihat di YouTube itu yang bisnis tertinggi itu digital semua. Iya. Gue pengen coba tapi apa ya? Akhirnya gue bikin secret itu. Terus akhirnya gue sekarang juga nanti insya Allah bulan depan mau rilis lagi, gue bikin vlog interaktif untuk yang pertama kalinya di Indonesia. Ya gue bikin yang kayak gitu-gitu lah. Yang sesuatu yang baru gitu. Vlog tapi Karena memang, interaktif ya. ya gue mau bikin seperti itu. Oh. Kalau secret itu gimana ininya? Prosesnya lu punya tim atau lu modified dari sistem yang ada atau gimana tuh? Ya gue punya tim. Gue akhirnya Punya ngumpulin tim. orang-orang jago-jago lah gitu ya. Dia ngerti ini, dia ngerti ini, dia ngerti ini, gue kumpulin. Kalau gue seneng banget ngumpulin orang. Jadi kumpulin, oke yuk kita bikin ini yuk, ayo kita bikin gitu bareng-bareng. Dan ternyata alhamdulillah sudah dipanggil ke istana juga gitu karena produk anak bangsa. Karya anak bangsa ya. Iya, jadi akhirnya memacu gue untuk bikin lagi lah, apa ya kita bikin apa lagi. Supaya sebenarnya gini, gue belum ketahuan duitnya berapa. Maksudnya kalau untuk income belum banget karena baru kan, itu baru banget Agustus mulai baru sampai sekarang. Cuman membuat gue hanya berpikiran adalah kayaknya kalau sebagai seorang musisi atau pencipta lagu ataupun apapun, kalau kita sudah nyerah yang kata lu tadi, psikis kita berarti udah kena. Psikis kita, nah gue ngeri psikis gue kena bahwa gue tuh nggak bisa apa-apa, gue tuh jadi gimana ya, kedepannya gimana, hopeless duluan. Nah itu yang gue takutkan. Akhirnya gue berbuat sesuatu yang membuat gue excited terus tiap harinya bahwa ada sesuatu yang masih bisa gue jalankan. Gue ternyata bikin ini bisa. Gue ada sesuatu yang hoping gue untuk ini. Gue musik gue nggak tahu sampai kapan, tapi mungkin gue bisa bisnis yang lain gitu loh. Jadi atau gue memproduksi orang lagi, gue nggak tahu duitnya, gue nggak pernah menghitung uangnya berapa. Tapi iya. Yang penting gue kerja gitu, kepala gue. Iya. Passionnya yang lu, api semangatnya yang lu jaga ya. Iya. Masaknya apa belum tahu, pokoknya apinya harus nyala terus gitu ya. Nyala terus. Gue takut drop aja, karena drop itu lebih dari stress, hopeless. Iya. Lu nggak ada solusi sama sekali, itu menjadi drop sih menurut gue ya. Dan gue nggak mau itu, gue nggak suka tuh ada di titik itu gitu. Anak gue masih banyak pak, kalau gue kenapa-napa gitu. Jadi udah aja terus gue berjalan itu, gitu. Orang yang menikahi lu pasti pengertiannya luar biasa ya. Ya ini ceweknya beruntung ya, cewek itu beruntung ya. Gila, satu. Kalau gue sering ngomong sama bini gue nih. Itu juga gue. Lo apa kabar? Gue udah lama banget. Baik. Kita baru kehilangan ini partner dan teman Martin Sabah kan, Martin Sabah. Iya. Itu kan turut berduka tuh Martin Sabah. Sabah. Partnernya Sofi di kafe halaman di Bandung lah.
gitu. Oke, oke. Jadi kita, nah anyway, gue sering ngomong sama istri gue, dan gue mengamini dari Abah Baron nih, Kang Baron, gitaris tuh, Mhm. bahwa perempuan yang mau menikahi musisi itu hatinya tuh luar biasa lebar, besar gitu. Musisi Ya, loh ya, itu baru musisi. Belum orang yang kayak baru lu musisi. kegilaan buat ini, buat itu. Lu gua nggak tahu duitnya gimana, yang penting gua buat. Itu hatinya pasti. Kalau anak-anak kan belum begitu ngerti di posisi itu. Oh, bapaknya Iya, kreatif, iya. yang dia lihat itu, which is good ya. Which is Iya, iya, good. which is good. Ya. Tapi kalau gue sih gini ya, bini gue juga orangnya juga nggak gila-gila amat. Dia gila juga sih mau nerima kayak begitu. Cuman lebih gila lagi, dia tetap minta jatahnya berapa. Berarti gue Ya harus wajar. ekstra juga mencari apa gitu. Dan itu eh yang lebih susahnya itu adalah pada saat lo mau meng-create sesuatu, gue cuma butuh support dari keluarga tuh, cuma butuh Iya, support. benar, How benar. to dan kewajibannya ya terus harus gue jalanin, itu nggak bisa gue berhenti sih. Cuman memang lebih susah dari yang kita nggak ada pandemik, dan itu gue akuin, dan akhirnya gue banyak mengapa ya, banyak menerima kayak gitu, kayak lu tadi ngomong gitu. Fer, lu tuh banyak kerjaannya banget, dan itu nggak sedikit musisi yang datang ke gue untuk, Fer, lu kok banyak usahanya, gue ikut dong bareng sama lu gitu. Dan mati gue, dia nggak tahu ini sebenarnya keluar duit semua dulu. Iya kan, masih create gue semuanya gitu. Dan gue orangnya nggak pernah, kalau belum sampai jadi gue nggak mau berhenti gitu. Iya. Lu bintangnya apa sih? Scorpio ya? Scorpio gue. Oh, Lu tahu, tanggal berapa? Tanggal berapa? tanggal 4. Lu? Oh, gua 16, Sofi Oh, lu 10. Scorpio juga? Nah, iya. Gua bukan penganut astrologi, astronomi gitu, gua bukan. Cuman maksud gua somehow tuh ada kesamaan. Jadi gua ada kesamaan kayak lo ya. Jadi gini jadi gini, kemarin gua berhasil memonetize YouTube gua kan. Terus akhirnya gua dapat uang dari situ. Itu nyelamatin gua waktu pandemi ini. Misalkan nih dapat uangnya 10 juta misalkan ya. Oke. Dapat uang 10 juta. Gua tuh udah mikir di otak sebelum gua kasih siapa-siapa, sebelum gua kasih buat keluarga nih, 2 juta akan gua puterin buat lagu baru. Tapi gua buat sendiri. Nah, pokoknya udah pasti segitu deh. Let's say 20% ya. Jadi setiap gua dapat uang, 20% tuh gua harus jadi lagu baru. Maksudnya harus jadi tuh, kan kalau gua kan bikin lagu nggak bayar karena gua sendiri. Jadi itu free. Iya. Tapi Tapi kan untuk ada mixing, mastering, ya pemain, betul, ya, gue betul, nggak betul, bisa betul. main semua sendiri, ya. Gue bisa main tapi nggak sebagus yang di otak gue gitu. Tapi Iya, akhirnya iya, iya, iya. untuk lagu ini gue mau siapa gitu. Nah itu gue bayar tuh. Nah Iya, iya, iya. itu jadilah master baru. Nah master baru Iya, itu akan gue rilis, sudah gue rilis saat-saat ini gitu. Sehingga Iya, iya, iya. nanti, let's say pandemi ini berakhir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, atau berapa tahun lagi, ya, semoga nggak lama, itu akan menjadi yang 10 juta tadi itu lagi gitu. Karena gue Iya, iya, iya. karena gue Iya, melihat iya. gini, iya karena gue Jadi ngelihat nggak mau gini, rugi ya, nggak mau gue rugi. nggak mau rugi dari, kan gini prinsipnya kan gini, gue nggak bermaksud ngajarin ya, Fer, gue cuma cerita Iya, iya, iya. bagaimana otak Iya, gue bekerja. iya, Jadi iya, gue iya. berpikir gini, karena gue sudah mengklaim diri gue sebagai songwriter, berarti gue harus hidup dari song. Itu aja Iya, pikiran iya. gue. Iya, Ya. iya, iya. Nah, terus gue lihat juga kalau di digital itu nggak ada angka turun, pasti naik, pasti naik. Iya, Entah itu naiknya dalam seminggu, dalam setahun, dalam 2 tahun, pokoknya angkanya Pasti pasti naik, up. pasti naik. Ya, Iya, karena iya, gue iya. menerima, karena sejak 2016 master lagunya Pongki itu udah punya gue semua sejak 2016. Wah, Eh, itu tuh ya. Lu bagus ya, tuh bisa jadi gue, mengusahakan itu. jadi gue melihat, oh berarti tahun 2016 gue terima kemarin masih ada ya. Gue bukan ngomongin jumlahnya, maksudnya gue terima let's say 1 juta, 2 juta, 3 juta dari lagu dari tahun 2016. Ya kan? Gue terimanya 2020. Berarti ada 4 tahun tuh. 4 tahun lagu itu jadi segitu, satu lagu. Nah, Satu lagu. kalau gue Sedangkan lu punya 100, ya makanya gue mengalokasikan dana dari setiap lagu itu menjadi lagu baru. Itu untuk yang di pikiran membuat gue. jadi itu lagi ya. Ya, Supaya, Jadi aset, ya. 5 tahun lagi, jadi aset 5. Tapi ini tentunya berbeda lah. Ini kan penuh resiko. Dibilang judi juga enggak. Tapi resiko aja. Yang lu buang itu belum tentu besok balik gitu loh.
ya kan? Iya, iya, pasti, Kalau pasti, 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 pasti. iya, jadi Ini buat pikiran lo itu gua investasi ngerti. sebenarnya. Iya, lu kan buang duit sekarang nih, nggak masalah lah, ya udahlah Iya, gitu kan. iya. Somehow ada api yang mengatakan udah nggak apa-apa, lu ngebakar tapi ya someday Bakar. pasti jadi. Gila ya, Ya gila, ada gila. yang membuat itu terjadi gitu. Untuk membuat gitu, gue ya sama malu lah. Ada pemikiran, cuma beda caranya aja. Iya, Karena memang gue itu dari waktu elemen berjalan itu gue memang udah bikin perusahaan. Gue memang udah bisnis ya. pengusaha lah. Bisnis. Iya, iya. Jadi gue supplier senjata api pada saat itu ke Polri. Iya, gue denger itu, kaget gue. Terus supply besi ke Krakatau Steel. Kayak gitu-gitu memang. Iya, memang iya, dari. iya. Jadi mental lu cuman sudah teruji di situ ya untuk masalah begituan ya. terbiasa untuk bikin apa nih gitu. Walaupun Iya, gue iya. jadi musik gue itu pada saat itu bener-bener ini banget holy menurut gue. Oh, Musik gue itu nggak terkontaminasi apa-apa. Gue nggak cari duit dari sini dan ternyata keren. meledak ya. Alhamdulillah jadi Iya, duit. iya, Tapi iya. wah, ya senang aja gitu, sesuatu yang priceless buat gue ternyata jadi duit gitu, dan ternyata menghasilkan uang somehow lebih besar lebih besar daripada bisnis gue yang lain gitu. Dan nah cuman gue itu yang tidak seperti lu. Kalau gue lihat lu lebih bener-bener menekuni gitu untuk industrinya. Apa namanya, gue ngelihat lu ciptaan yang kayak tadi master apa, nah itu yang gue masih berantakan sih sebenarnya. Makanya gue baru bergabung 2017 kemarin sama apa itu namanya, publisher sama ya. Wami segala macam ya. Mungkin dari situ mulai rapih kali ya, tapi telat lah gitu ibaratnya ya. Tapi daripada nggak sama sekali, ada yang ngurusin gitu. Enggak, kalau telat enggak, karena memang digital ini belum peak. Kan banyak orang bilang gini, YouTube udah keramaian, kalau lu bikin konten sekarang udah keramaian, itu ada benernya. Tapi digital itu belum peak, belum puncak. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue tahu sedang banyak yang terjadi di level pemerintahan mengenai aturan-aturan di dunia digital. Ya, artinya kalau sampai pemerintah aja belum melakukan atau melindungi tata kelolanya, artinya belum puncak dong, masih bisa stagnan mungkin, tapi belum mentok gitu loh, belum mentok. Jadi makin akan ada banyak kejutan-kejutan di dunia digital, aplikasi baru atau apa, karena udah nggak ada limit kan. Betul. Nggak ada limit gitu. Nah kalau lu taruh, ya membaca di digital memang kita itu masih cuman berapa ya? Cuman mungkin masih ibaratnya di luar negeri sana pemasukan pembayaran dari digital itu, Amerika itu tier 1 itu kemarin itu gue baca sekitar 60 ribu miliar dolar. Maksudnya pemasukan untuk orang-orang digital ya, aplikasi apa segala macam. Indonesia masih cuman 1.400 miliar dolar atau juta gitu ya. Nah itu jadi masih kecil banget dan peluangnya masih besar gitu ya. Cuman itu overall digital, bukan musik doang ya? Bukan, itu overall. Sampai 2018 aja. Itu sampai 2018. Artinya kalau dibagi ke musik lebih kecil lagi tuh. Lebih kecil lagi pasti, lebih kecil lagi. Cuman yang gue juga yang gue masih terus hoping di musik juga salah satunya adalah ada kok Pamungkas, gila juga, gede juga. Iya. Gila loh, BTS manggung aja dapat 80 T loh kemarin live streaming. Wah, gue sih langsung gue bubar tuh Pak. Dapat 80 T bubar, gue beli ruko. Iya, berhenti main musik udah semakin suci musik kita, tidak terkontaminasi ya. Iya, kita nggak perlu jualan, udah gitu aja. Kayak ya cuman gimana ya, sekarang bener-bener gue sih terus terang ya Bang. Iya. Gue masih belum dapetin rumus untuk membuat lagu meledak lagi sebenarnya. Nggak bakal ada, gue jamin nggak bakal ada. Tapi kayaknya lu sih punya deh, lu meledak mulu soalnya lagunya. Kalau ngomong punya, gue punya rumusan buat gue. Tapi apakah lagu itu meledak atau tidak, itu rumusan industrinya sudah tidak sama. Karena gini, kalau rumusan gue ya, sama mungkin dengan rumusan songwriter seperti lu yang membuat lagu hits ya. Jadi gini,
Pokoknya lagu yang ngetop, yang abadi itu, kalau kita bicara tentang abadi itu dia bertahan lebih dari 10 tahun ya. Ya, ya, ya. Itu pasti punya dua rumusan yang sama. Yang satu, nadanya simple, itu udah pasti, udah pasti. Pasti. Tapi yang grup kayak Queen itu pengecualian, makanya nggak akan pernah ada lagi. Kayak Nggak ada Queen, kayak Queen Muse, lagi ya? iya Ya, nggak ya, akan ya, ada ya. lagi tuh. Dia Ya, pasti ya, punya ya, ya. kesamaan simple. Ya. Yang kedua, dia punya lirik yang mewakili perasaan orang. Jadi kira-kira rumusan itu walaupun terlalu general ya, rumusan yang masih terlalu general, tapi itu bisa Dua itu dipakailah menjadi untuk ya iya tiangnya ya, tiangnya. tiangnya. Nah, Ya, 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 ya. Setuju, sama setuju. ada satu lagi rumus ketiga yang ini masih perdebatan, tapi menurut gua masih mau ambil rumus ketiga ini. Rumus ketiga ini adalah kejutan. Jadi kalau lu sudah punya lagu yang secara normatif memenuhi dua unsur ini, tapi lu nggak ada kejutannya, itu susah juga. Ya, ya, ya. Oh, itu Kalau berarti untuk orang nengok ya, untuk orang nengok supaya dikasih kesempatan untuk didengar. untuk didengar. Iya, Ya, iya, ya, ya, surprise. ya, ya, ya. Jadi normatif Ya, ya, enak, ya, ya. normatif simpelnya dapat, normatif Ya. relatable-nya dapat. Tapi ini kayak lagunya Elemen, ini kayak lagu Jikustik, nggak ada surprise lagi. Ya, ya, ya. Nah, ya, ya, beda ya, ya, dengan ya. beda ya, makanya lagu yang hits itu biasanya ada unsur surprise-nya. Ya, Ya, ada ya, unsur ya, surprise-nya. ya, Kayak ya. gue pernah ngulik nih, gue jujur nih, rahasia hati gue ulik nih. Gue nggak nemu loh chordnya di ulikan pertama. Oh, di ulikan pertama. Ya, ya, ya. Jadi ya, gue ya, harus ya. konsen gitu, nggak bisa sambil denger, loh kok dia kesini larinya gitu. Gue nggak tahu Nggak tuh bisa siapa yang ngebaca pakai bayangan doang gitu ya. pakai bayangan gue nggak bisa. Ya, Gue ya, harus ya. jadi kalau pakai rumus Pongki nih nggak akan kesini, nggak akan Nah. begitu gitu. Ya, 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 ya. Itu kan ya, coba ya, lu kalau bocorin gue deh, chordnya di bait apa itu? Pertama apa? nada dasar C. C, terus oke, C, terus Eh, waktu nah itu ganti kan dari intro. Fis minis. Padahal C kan. Nah, Pada C. ya kan? Padahal C, kemudian di fis minor ya. Bukan. Abis fis minis langsung ke B mayor. Oke, B mayor. Oke. Terus E minor. E minor. E minor. Anjrit. Terus Terus A mayor. iya, itu nggak rumusan gua banget. Ya, enggak common ya, enggak common. Nggak common. Itu yang gue bilang surprise. Itu Ya. yang gue bilang surprise. Oke, Gua oke, kaget oke, gitu. Ngerti gue. Ya, itu tiga dasar yang selama ini gue pikir-pikirin terus. Kenapa gue pikirin? Karena gue songwriter. Jadi gue berharap Ya, ya, ini ya. akan jadi rumusan gitu. Walaupun belum tentu ya. Gitu. Lu kenapa sih jauh, Pong? Sekarang gue nggak bisa main sama lu jadinya. Gue menemukan kehidupan yang lain di Bali dan gue berhasil apa ya? Kan gue nggak suka Jakarta sebenarnya, Fer. Oh iya, ya gue tuh- pengen tanya sama lu. Lu Iya. ke Bali, ya ke Bali, lu jauh nih di Bali nih. Waktu ke Bali itu memang lu udah punya usaha? Apa lu gila? Gini, dasar prinsipnya adalah satu, gua dan istri tidak pernah berencana tinggal lama-lama di Jakarta. Itu prinsipnya. Oh itu ya. Oke. Lalu mencari tahulah kota mana gitu. Muncul Bandung, gua ada bisnis di Bandung. Muncul Oke. Jogja. Tapi kalau ke Jogja, gua kayak pulang kalah perang, tau nggak? Lu kan Oh, I see. udah merantau terus pulang, terus ngapain? Gue bisa anytime ke Jogja karena ada rumah keluarga, ada ibu Iya, gua, iya, ada iya. mas gua. Anytime gue ke Jogja, no problem ya. Akhirnya, wah coba Australia, wih, gila-gila aja. Wih, deh. Itu cakep. Duitnya nggak Terus, cukup, Wah, duitnya nggak cukup. Terus akhirnya ketemulah Bali. Nah, tapi untuk bisa pindah itu nggak harus nggak mungkin. Jadi gini, kalau nggak lu nekat, lu nggak akan pindah-pindah karena lu terjebak dalam rutinitas yang sama kan. Iya kan, lu akan gitu terus. Lu akan punya alasan gue kerja, gue cari duit, lu akan punya alasan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah gue sama bini, gue bawa 5 koper sama gitar gue doang, barang gue tinggal semua di Jakarta, gue pindah ke Bali, cari kontrakan, udah gitu. Gue belum punya rumah di Bali. Nggak tahu lu mau Sampai. kerjanya apa juga nggak tahu. Enggak, karena memang ini harus dilakukan supaya waras. Supaya waras. Soalnya kalau ditunggu waras, nggak akan jalan. Jadi planning ini akan tertunda terus. Tapi kan lu bawa Gitu. anak bawa bini, Pak. Ya gue bilang sama anak gue liburan lama, kita liburan lama. Bini gue yang punya konsep itu ya. gitu. Oke. Nah, terus lu jadi di stay di situ
apa yang lu lakukan? Apa langsung, gue cari musisi sini nih, gue produce nih orang-orang sini? Ataukah, Enggak, panggung banyak nih? enggak, Enggak ya? enggak, enggak. Gue cuman pengen keluar dulu dari rutinitas Oh, Jakarta. lu pengen keluar dari comfort zone lu ya? Ya, Jadi ya pengen comfort zone nggak ngikutin comfort itu. zone. Kami nggak suka Jakarta sebenarnya gitu. Oke. Cuman waktu mau ke Bandung tuh, gua rasa Bandung udah semakin padat ya saat itu ya. Ya Jadi udah macet jadi banget, udah macet banget. nggak itu juga. Nah, akhirnya dapat rumah di sini. Jadi gua pindahnya tuh nggak bawa barang sama sekali. Cuman koper itu sama gitar-gitar gua. Udah. Sadis. Tapi itu eh lu Scorpio banget ya, sih. mau. Nah, Scorpio. bini gue lebih gila Nekat pokoknya. sih. Kalau ngomong konsep kehidupan, bini gue lebih dalam. Bini gue lebih dalam. Gua kalau ibarat pemain band, gue ngeritem. Gue jago ngeritem gue. Ngeritem. Gue jago Oke. ngeritem. Bini lu Ngenakin lead lagu gue ya? bisa. Nah itu. Bisa ngelit bini gue. Jadi pada saat gue ngeritem itu, gue menemukan harmoni gitu. Nah, tapi anyway, gue tidak pernah menyesal pindah ke sini. Gue kehilangan teman-teman gue, iya. Tapi yang gue seneng adalah ketika teman-teman gue misalkan ke Bali, gue dicari dulu pertama kali. Kalau kita di Jakarta malah jarang ketemu, ya nggak? Iya. Iya, gue tadi baru mau ngomong. Ntar kalau pandemik udah beres, gue harus ke Bali nih. At least gue ketemu lu, kita ngobrol lagi gitu kan. Ibaratnya ada gitunya ya. Kalau Iya, di Jakarta iya, kita malah seliweran kan. Selisipan, lu di sini, gue ke situ, lu pas balik, lu ini. iya. Iya juga sih. Itulah masalah kita di Jakarta yang ketika kita sibuk ya, kita sibuknya tuh bener-bener nggak karu-karuan ya. Nggak Iya karu-karuan. sih. Ya, Iya, bener. anyway gue beruntung juga sih. Nggak semua orang bisa punya pilihan kayak gue lah ya. Nggak semua orang bisa Lu berarti sama memilih. Magi lu di sana ya? Magi juga kan? Magi bagus netral. Oh, bagus juga. Oh, Ya. baru gue interview juga ini. Crossover rockstar. Lucu juga dia kejadiannya pokoknya. Tadinya cuma pengen liburan, keterusan gitu. Iya, Bagus gila. netral. Iya. Iya gitu. Tapi gue seneng sih berbagi gini. Gue ngedengerin. Gue kan juga kemarin ini gue liatin juga yang sama Piu, ya kan. Banyak banget manfaatnya. Lu tuh emang paling bisa deh bikin apa-apa. Bisa. Tapi ada ininya juga harusnya. Ada YouTube-nya juga nggak? Ini nanti bisa ke YouTube juga, ada besok. Jadi ya? besoknya gue taruh YouTube. Jadi sebenarnya gue tuh waktu gue bikin Pongki Barta crossover ini, tujuan gue adalah untuk menyemangati teman-teman yang sedang kesulitan di pandemi, bahwa ada cara berpikir yang lain gitu loh. Dan itu bisa didapat dengan obrolan sebenarnya. Bukan ngasih tahu ya, cuman kita ngobrol. Nah, banyak gue temukan kemarin dengan Mas Piu juga gue menemukan cara lain dengan Mas Bagus, dan biasanya natural itu sesuatu yang dialami, bukan teori gitu, ya kan? Kalau dari ngobrol, tujuan gue ke sana. Ada yang masuk nih ngasih tahu, Mas Pongki kalau interview yang muda-muda dong supaya bisa banyak yang nonton. Gue bilang yang muda-muda itu nanti akan ada episode sendiri, tapi kedalamannya, depth-nya dalam obrolan itu beda pasti. Ngerti nggak sih? Ya maksudnya ya. Ya, ngerti. Ketika lu bilang lu rugi sekian lebih ke juta, pengalaman ya, lebih ke pola pikir iya. ya. Karena itu yang mau gue share. Gitu. Kalau sama yang muda-muda, paling gue bisa bercerita tentang betapa sukses dan hebatnya dia, ya kan, kreatifnya gitu. Betul. Tapi getirnya kurang gitu, kopinya kurang. Nah, kopinya ini loh yang gue mau share. Kopi sama rokoknya ya sebenarnya. Kalau itu lebih ke pisang gorengnya ya, Ya nggak apa-apa juga kan, memang mungkin gue perlu satu hari kayak Pamungkas tuh, gue tertarik banget mau ngobrol sama dia karena gue habis DM-an sama dia. Lu tahu nggak dia gila Pamungkas ini? Gue kasih tahu aja nih ya. Dia bikin album yang baru tuh, yang kedua, Solipsism. Dia rilis. Abis dia rilis, nggak berapa lama pandemi. Selama pandemi, dia bikin ulang albumnya dengan aransemen yang berbeda, urutannya dibalik dari depan, dari misalkan nomor 1A, nomor itu F ini gitu anak ya. gila sih, dia bikin dari F ke lu kenal Pamungkas lah pokoknya, ya kan? Ya, kan Pamungkas kan, ya bapaknya dulu kan itu sama gua kan. Iya, road manajernya Elemen. Yes. Ya, jadi gila sih itu. Dia bikin ulang albumnya, aransemen yang berbeda.
dan bagus semua. Bagus semua ya. Terus nanti Gila, kan kreatif banget. outputnya ya, Fer, outputnya adalah ketika gue dengerin album yang pertama, yang versi 1, gue dengerin album yang kedua. Terus nanti itu pertama kali. Jadi gue dengerin 2 kali akhirnya kan. Terus akhirnya gue berpikir, yang lagu itu bedanya apa ya? Gue dengerin lagi yang pertama. Oh, bedanya di sini. Gue dengerin lagi yang kedua. Akhirnya kita multi dengerin terus. Akhirnya disuruh denger sama dia sebenarnya. Disuruh streamingnya jadi banyak. Apa bedanya? Iya, benar juga sih. Itu gila, gue bilang. Nah, itu boleh tuh diajak ngobrol, ya kan? Iya, itu iya. maksudnya apa, prestasinya. Kenapa otak lu sampai ke situ gitu ya? Iya, itu ngasih spirit juga. Nah itu. Oke. Fer, thank you banget nih, udah Gua juga 1 jam, ya. Thank you banget Lu juga sama. megangin handphone lagi lu, nggak capek lu. Enggak lah, kebetulan ada tangannya. Iya sih, nggak boleh ngeluh ya. Iya. Thank you banget. Ya, gue seneng lah, gue bareng live sama sahabat seperjuangan gue. Ya, memang bener-bener kita dulu berdua mulu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu. Gue pengen ketemu sama lu, soalnya ntar mudah-mudahan gue ke Bali atau lu lagi ke Jakarta, kita ketemu nih. Iya. Thank you Mas Ferdi. Salam buat keluarga ya, anak-anakmu yang lucu-lucu. Salam juga buat Sofi dan semuanya ya. Sukses buat apps-nya sama bisnis-bisnisnya yang lain ya. Amin. Thank you ya, Fer. Thank you ya. Aku bye-bye dulu Bye. ya. Ya, thank you. Bye. Gendeng rek. Edan pokoknya nih gila. Ferdi Tahir ya. Kita kenal dengan nama Ferdi Elemen. Rival dalam bisnis musik zaman dulu, tapi juga kita stay friends sampai sekarang. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ingat tadi, nanti kalau mau lihat lagi interviewnya seperti apa, akan ada di IG TV dan akan ada di YouTube besok ya. Kalau begitu, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di Pongki Barta Crossover. Besok masih akan ada Pongki Barta Crossover dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang gitaris rock. Ya, harus rockstar ya. Salah satu gitaris rock Indonesia yang baru saja merilis buku ya. Ditunggu habis ini aku posting ya. Bye-bye.